Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Pyramid Game. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Pyramid Game dimulai dengan adegan mengerikan, di mana seorang siswi SMA Putri, Baekhyun, mengancam siswi-siswi lain dengan cutter di tangannya. Sepertinya nih, siswi tersebut sakit hati setelah teman-temannya menindasnya dengan kejam. Siswi itu akhirnya benar-benar melukai seorang siswi lain yang bernama Myung Jaun dengan cutter yang dibawanya. Awal yang cukup menegangkan ya sahabat nonton. Kemudian kita melompat ke 3 bulan setelah kejadian itu. Seorang siswi pindahan baru bernama Sung Suji bergabung dengan kelas 2.5 di sekolah tersebut. Saat Suji berjalan memasuki kelas bersama dengan wali kelasnya, Suji cukup kaget karena mengetahui bahwa hanya kelas 2.5 aja yang kelasnya terpisah dari gedung sekolah. Terus kita juga tahu nih, kalau Suji itu sering banget gonta-ganti sekolah karena tuntutan pekerjaan ayahnya. Hebat juga ya hidup selalu beradaptasi, nggak mudah juga loh. Nah, tapi pas Suji memperkenalkan diri di depan kelas, Suji nggak nih kalau lingkungan kelasnya terlihat nggak bersahabat. Suji akhirnya duduk di sebelah Myung Jaun. Nah, waktu bel berbunyi, Suji disapa sama 3 orang siswi gitu. Dan dari percakapan mereka nih, kayaknya sih hampir semua siswi di kelas itu nggak suka sama teman sebangku Suji yang bernama Myung Jaun. Di kelas itu juga ada yang namanya Yerim. Dia tuh kayak cewek paling populer gitulah di kelas. Terus semua siswi tuh kayak mengidolakan Yerim. Terus juga ada yang namanya Sodoa, ketua kelas yang mempunyai karakter tegas. Setelah mengetahui ini ya, Suji nggak mau pusing lah. Dia jalanin hari-hari sekolah kayak biasa aja. Masuk sekolah, menyapa teman-temannya, belajar, makan di kantin, walaupun dia bingung juga ya, kenapa kok kelasnya dia doang yang dipisah gitu. Nah, saat pelajaran olahraga, 2 orang teman kelas Suji tuh ngomongin Myung Jaun gitu. Sampai Suji tahu nih kalau teman-temannya menindas Myung Jaun hingga tingkat yang cukup ekstrim. Gila ya, di Korea sih nggak main-main loh pembuliannya. Ampun, sadis banget. Setelah melihat Jaun dalam kondisi terluka, Suji menuntut Jaun untuk memberitahu guru atau pindah sekolah aja, yang menunjukkan kekhawatirannya terhadap Myung Jaun. Sebelum Suji dapat menanyakan hal lain, siswi lain tiba-tiba menyela mereka, terus langsung pergi begitu aja. Dan tiba-tiba Jaun tanya ke Suji, "Hari apa sekarang?" Nah, saat Suji menjawab hari ini hari Kamis, Jaun langsung mendesak Suji untuk bergegas kembali ke kelas. Ketika Suji tiba di kelas tuh hening banget dan Sodoa lalu memberikan penjelasan. Katanya, setiap hari Kamis terakhir di tiap bulan, kelas itu melakukan sebuah permainan gitu. Dan Doa meminta Suji untuk mendownload sebuah aplikasi. Suji dengan kebingungan tanya dong, permainan apa itu? Doa bilang, nama permainannya adalah Pyramid Game. Doa jelasin, Pyramid Game itu cuma pemungutan suara popularitas. Tapi ini nggak wajib ikut kok. Tapi kalau kamu nggak mau ikut, ya nasib kamu bakal kayak Jaeon gitu. Ya jelas ngedenger itu, Suji nggak mau ribet lah ya kan, daripada susah nantinya, jadi dia download aja aplikasi Pyramid Game itu. Setelah Suji mendownload aplikasinya, Doa lanjut nih, ngejelasin gimana cara main gamenya. Jadi semua bergantung pada jumlah suara yang kamu dapatkan. Nah, dari jumlah suara itu, kamu akan mendapat level, antara A sampai D. Level A tuh paling atas, bawahnya level A tuh level B, bawahnya lagi level C, dan yang paling bawah itu level D. Jadi, orang-orang yang ada di level A boleh menikmati beberapa hak istimewa. Salah satunya adalah level B, C, dan D nggak boleh melawan level A. Jadi, makin rendah level kamu makin nggak boleh melawan siapapun. Terus ternyata, ada yang namanya level F. Itu tuh tempat orang-orang buangan untuk dibully secara sah. Wah, gendeng ini. Berarti mereka merencanakan untuk selalu mencari korban buat dimasukin ke level F ya. Gak berhenti di sana. Jadi, dalam permainan ini, setiap siswi itu harus memilih 5 siswi lain. Kamu nggak bisa memilih diri sendiri ataupun orang yang sama berkali-kali. Nah, nantinya jumlah suara tersebut yang akan menentukan siapa yang masuk ke dalam level yang mana. Apakah level A, B, C, atau D. Tapi nih ya, kalau ada siswi yang nggak mendapat 1 suara pun, siswi itu langsung akan masuk ke dalam level F. Ya artinya, semua siswi lain bisa menindas siswi di level F itu, kapanpun mereka mau dan sesuka mereka. Terus sialnya, hari itu Suji nggak mendapatkan 1 suara pun loh, yang membuat Suji otomatis jadi siswi level F. Jadi besoknya, Suji langsung loh disamperin sama geng Daeyeon untuk ritual perpeloncoan. Suji bilang kalau dia nggak maulah sukarela dibully. Gila apa ya emangnya? Suji langsung dilempar dong sama salah satu anak buah Daeyeon. Gendeng banget nih ini siswi-siswi putri. Kurang pria mungkin kali ya? Heran loh. Untungnya ya, Suji tuh nggak mudah menyerah. Jadi dia ikutin aja permainan orang-orang gila itu. Suji harus bertahan minimal 3 bulan di sekolah itu, sebelum ayahnya dioper lagi ke tempat yang lain. Tapi Suji tahu nih, ini sih gila banget.
Suji mulai dibully habis-habisan oleh seluruh siswi di kelasnya. Mereka menyiksanya baik secara fisik maupun mental. Setiap hari di sekolah sejak hasil pemungutan suara keluar, segera Suji menyadari bahwa dia harus memikirkan ide untuk keluar dari level F. Suji memutuskan untuk membujuk Myung Jae-un untuk bergabung dalam permainan peringkat. Myung Jae-un adalah satu-satunya siswi yang tidak berpartisipasi dalam permainan itu. Makanya para siswi masih menindas dan menyiksanya. Suji lalu mencoba meyakinkan Myung Jae-un untuk bergabung dalam permainan tersebut. Suji bilang agar mereka berdua dapat memberikan suara satu sama lain. Dengan begitu, keduanya akan berada di grup D, bukan grup F. Namun Myung Jae-un menolak menjadi bagian dari rencana tersebut. Suji pun mulai bertanya-tanya tentang siapa sih orang yang pertama kali memulai permainan gendeng ini. Terus Suji nyamperin Yerim dan tanya, kenapa kok Yerim buat permainan gila ini sih? Tapi Yerim dengan tenangnya bilang, ya, soalnya aku punya banyak uang dan punya banyak kaki tangan. Ayo, ikutan nebak yuk. Siapa dalam permainan sinting ini, sahabat nonton? Jujur ya, teman nonton kamu aja belum apal nih nama-nama semua muridnya. Terus tiba-tiba, Ko Eun-bul menghampiri Suji dan memintanya untuk datang ke ruang musik. Di sana, Eun-bul cerita nih, kalau dulu tuh dia sama Jae-un temenan. Tapi pas pemilihan, Eun-bul nggak memilih Jae-un. Jadi intinya si Eun-bul tuh mengkhianati si Jae-un gitulah. Mungkin karena itu jadi Jae-un menolak kali ya. Takut dikhianati lagi. Saat istirahat dimulai, Suji mulai dibully lagi sama Dayeon dan geng. Terus di sana, Suji mendengar sebuah lagu gitu. Suji jadi berpikir, di mana dia pernah mendengar lagu itu. Di tempat lain, kita melihat ada seorang siswi yang mengenakan sepatu putih lis hijau. Siswi itu seperti memerintahkan kepala sekolah untuk memasukkan Suji ke kelas 2.5. Nah, siswi itu juga menuju ke kelas 2.5. Dan akhirnya kita jadi tahu ya, kalau Harin adalah dalang di balik permainan sinting itu. Harin juga menduduki peringkat pertama di level A dengan 21 suara. Cakep-cakep tapi psikopat gini deh, ampun. Nah, sekarang kita diajak kenalan lebih dalam sama karakter si Baek Harin. Kita jadi tahu ya, dia tuh ya kelihatan kayak malaikat, baik, halus, lembut, dan berasal dari keluarga yang sangat kaya. Tapi itu semua cuma kedok aja sahabat nonton. Karena kenyataannya, Harin tuh ternyata sangat jahat dan berbahaya. Harin adalah orang yang udah lama menindas Myung Jae-un secara brutal. Terus balik lagi ke saat ini, Harin pura-pura seperti menolong Suji. Tapi Suji langsung skat matiin si Harin dengan bertanya, kamu kan orang yang membuat permainan gila ini? Terus Suji langsung pergi. Terus besoknya, kepala sekolah mengadakan rapat bersama para guru. Ada guru yang berkata, kalau kemungkinan anak di kelasnya dibully. Tapi kepala sekolah itu bilang, ya bisa aja itu mah cuman kejailan anak-anak aja. Waduh, edan juga ya kepala sekolahnya ini. Setelah itu kita ngeliat Suji terus dibully sama Dayeon dan geng. Nah, kita juga jadi tahu nih, pembulian ini terjadi selama istirahat, yaitu 10 menit, dan makan siang selama 60 menit. Mereka tidak membuli setelah pulang sekolah, dan tidak meninggalkan jejak pembulian. Mereka juga harus mendapat izin dari murid-murid level A atau B untuk membuli murid-murid di level F. Nah, Suji jadi berpikir, game ini nggak mungkin hanya Harin dalangnya. Karena mengingat, kelas aja dibedain sendiri lokasinya kan, jadi pasti ada yang ngebantuin Harin gitulah. Suji lalu nyamperin wali kelasnya dan meminta supaya wali kelasnya itu taruh CCTV gitu kan. Tapi guru lain menyela dan bilang, oh, kamu punya kok kamera pengawas manusia di kelasmu. Itu si Doa, dia bisa sangat diandalkan. Apaan sih ini guru? Gagal deh jadinya si Suji meminta CCTV. Suji lalu mendekati Harin untuk menanyakan sebenarnya siapa sih pembuat game ini dan kenapa. Harin jawab, oh ya, nyenengin aja kan game ini. Lucu dan menghibur. Kalau aku yang buat game ini, pasti akan mengerikan. Terus Suji tanya lagi, kenapa harus dia dan Jae-un yang dibully? Harin jawab, entahlah. Tapi dengan tersenyum Harin bilang, itu bukan salahmu Suji. Dan kemudian dia pergi. Terus Suji mulai deketin Jae-un lagi dan memujuknya lagi. Tapi itu susah banget deh ngebujuk Jae-un. Entah karena terlalu baik, apa dia terlalu bego ya? Duh, maaf ya, jadi kesel nih teman nonton kamu ngeliat Jae-un. Terus yang lebih parah lagi, Suji tahu nih dari ayahnya kalau pekerjaan ayahnya akan diperpanjang. Jadi Suji nggak perlu pindah sekolah sampai lulus. Giling banget kan ini jadinya. Di sekolah, Suji bertemu lagi dengan Yerim. Suji kemudian tanya ke Yerim, sebenarnya siapa sih dalang permainan ini? Yerim nggak terang-terangan bilang siapa sebenarnya dalangnya itu. Tapi Yerim bilang, kalau Harin itu memegang begitu banyak kekuasaan, karena dia adalah putri dari ketua grup Baekhyun. Terus kita juga ngeliat, kalau ayah Harin, ayah Doa, dan ayah Dayeon tuh bertemu dan makan bersama anak-anak mereka gitu. Kayaknya orang tua mereka ini akrab.
Terus tiba-tiba si Harin bilang ke ayahnya di depan semua orang, "Ayah, tolong kasih beasiswa lebih dong buat klub renang sekolahku. Soalnya temanku namanya Unjung itu jago berenang banget, tapi miskin." Nah, setelah itu Harin bisik-bisik ke ayahnya, yang membuat ayahnya akhirnya langsung menyetujui usul Harin itu. Wah, ada apa lagi nih ya? Di sekolah, Suji mengambil kesempatan untuk menceritakan apa yang terjadi di kelasnya kepada wali kelasnya. Wali kelasnya bilang, kalau tahun lalu ada yang namanya Wuri, dia juga dibully. Terus wali kelasnya juga bilang, kalau dia tahu loh, Jaeun juga dibully. Lah, piye toh pak? Udah tahu selama ini, tapi kok diam aja? Terus wali kelasnya juga bilang, kalau sepertinya dia bisa membantu Suji. Wali kelasnya mulai merekam pernyataan Suji. Tapi di tempat lain, semua siswi malahan ngomongin Suji di grup chatting. Dibilang kalau wali kelasnya tuh gila, dan Suji bakalan jadi mangsanya juga. Waduh, ini sekolah kenapa dah ya? Dan bener dong, kita lihat nih wali kelas mulai nyamperin Suji, dan tanya mana bukti pembuliannya, dan kayak mau menyakiti Suji. Dan bener dong, pas Suji mau melarikan diri, wali kelasnya menahannya, bahkan memukul Suji. Namun untungnya, Jaeun berhasil menyelamatkan Suji dari guru wali kelasnya itu. Dan itu adalah kesempatan buat Suji kabur dari guru gila itu. Jaeun terus mengajak Suji kabur ke atap sekolah. Di sana, Jaeun cerita kalau wali kelasnya itu pernah berbuat sama kepada Wuri. Saat Wuri ngadu dibully, wali kelasnya akan menuduh Jaeun sebagai pembuli dan memeras orang tua Daeyeon agar memberinya uang. Terus ya, jadinya orang tua Daeyeon pasti ngomelin Daeyeon dong. Daeyeon gak seneng lah diomelin sama orang tuanya. Makanya, Daeyeon balas dendam dengan cara ngebully Wuri lebih parah lagi, sampai disuruh striptis dan direkam. Kaget banget lah Suji mendengarnya kan. Terus kita juga lihat nih, surat pengunduran diri Jaeun ada di tangan kepala sekolah. Tapi malahan kepala sekolah mendiskusikannya sama Harin dong. Duh ampun, kok sekolah yang ngendaliin marah murid gini sih? Jadi gemes banget deh. Di sana, Harin menyuruh kepala sekolah untuk mengurus tingkah laku wali kelas mereka. Terus kepala sekolah nunduk aja, bilang iya aja. Emosi banget deh ngeliat kayak gini ya. Terus, Suji tanya nih untuk memastikan aja kan. Dia tanya ke Jaeun, Jaeun, kamu tuh pernah deket kan ya sama Eunbyul? Terus Jaeun bilang, enggak, aku nggak pernah deket sama dia. Wah, gila lo ini. Berarti semua yang Eunbyul bilang kemarin itu bohong. Ampun. Lulus dari sekolah ini bisa jadi pembuli dan penipu ya kayaknya. Suji yang mengetahui kegilaan yang udah di luar nalar ini, akhirnya sekali lagi mencoba meyakinkan Myung Jaeun untuk bergabung dalam permainan tersebut. Tapi Jaeun bilang kalau dia udah menyerahkan surat pengunduran diri ke sekolah. Jadi permainan ini akan berakhir. Tapi Suji bilang kalau permainan ini tuh nggak akan berakhir hanya karena kamu keluar dari sekolah. Kita yang harus ancurin permainan ini, supaya tidak ada lagi ada korban. Dan semoga Jaeun terbuka ya untuk bergabung dengan Suji. Nah, kita tiba di hari Kamis akhir bulan. 1 jam sebelum permainan dimulai, Suji jadi gelisah tentang bagaimana keputusan Jaeun nih. Soalnya, dia dari awal kan nggak masuk kelas. Tapi tidak disangka, Jaeun datang ke kelas dan setuju untuk mengikuti permainan ini. Jaeun bilang ke Suji, kalau permainan ini memang harus dihancurkan. Dan saat pemungutan suara dimulai, Jaeun memilih Suji, dan Suji juga memilih Jaeun. Dan hasil polling pun sangat mengejutkan, karena ternyata selain Jaeun, ada 4 siswa lainnya juga memilih Suji. Jadi ada 5 siswi yang memilih Suji. Dengan demikian, Suji akhirnya masuk level C, dari sebelumnya level F. Nah, berarti ini tuh permainan yang menghalalkan orang buat dibully gitu ya? Astaga, kok ngeri banget ya sahabat nonton? Tapi teman nonton kamu masih penasaran, kenapa Suji kok dimasukin kelas 2.5 ya? Saksikan kelanjutannya sahabat nonton. Sampai jumpa!